Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayani, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mobile yang bernama Brimo. Sebelum saya menjelaskan tentang Brimo, saya akan menjelaskan tentang mobile banking terlebih dahulu. Jadi, apa sih mobile banking itu? Nah, mobile banking itu adalah sistem layanan transaksi keuangan yang bisa diakses oleh nasabah menggunakan telepon seluler atau yang biasa kita sebut smartphone. Jadi, apa sih hubungannya aplikasi Brimo sama mobile banking? Nah, aplikasi Brimo ini adalah aplikasi yang diluncurkan PT Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita kenal BRI. Saat peluncurannya di Innovation Center BRI pada hari Rabu 27 Februari 2019 kemarin, Bu Handayani selaku Direktur BRI mengatakan, aplikasi Brimo memberikan kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun. Ada banyak fitur yang kita sesuaikan dan yang diinginkan oleh anak-anak milenial. Segmen yang menjadi target kita dan sering kita sebut segmen MIWON, Millennial, Women, and Netizen. Nah, sebenarnya aplikasi mobile banking itu udah ada punyanya BRI, tapi semenjak Brimo diluncurkan, nasabah tuh nggak perlu ribet lagi internet banking sama mobile banking karena udah ada di aplikasi Brimo. Dia udah ada internet banking, mobile banking, sama uang elektronik juga ada, atau yang bisa kita sebut e-money. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke aplikasinya. Pertama kali kita memasuki aplikasi ini, kita akan disuruh login terlebih dahulu, masukkan username dan password. Sekarang kan beberapa smartphone memiliki fingerprint. Aplikasi Brimo ini udah bisa mengakses menggunakan sidik jari dengan syarat kita udah pernah memasukkan username dan password pada aplikasinya. Kemudian setelah login kita akan melihat berandanya. Jadi di beranda itu ada sebuah slogan yang bertuliskan, "Selamat menikmati mudahnya aktivitas perbankan hanya dalam genggaman." Jadi udah bisa dilihat kan kalau misalnya aplikasi Brimo ini tuh udah nggak perlu lagi seorang nasabah itu ke bank buat transaksi, cukup menggunakan Brimo saja. Ada beberapa menu di sini. Yang pertama ada home, beli dan bayar, rekening, dan lainnya. Sekarang kita akan beralih ke menu home terlebih dahulu. Jadi pada menu home ini ada fitur yang bernama mutasi, berguna untuk menampilkan transaksi yang pernah dilakukan 1 tahun terakhir. Jadi fitur mutasi ini berfungsi untuk menampilkan transaksi-transaksi yang pernah kita lakukan di aplikasi Brimo ini. Jadi misalnya kita pernah transfer, pernah beli pulsa atau apapun itu, kita akan bisa melihatnya di fitur mutasi ini. Kemudian yang kedua ada tarik tunai. Canggihnya Brimo ini, dia tuh dapat melakukan penarikan tunai tanpa menggunakan kartu pada mesin ATM, tapi dengan syarat kartu ATM-nya adalah ATM Link atau ATM merah putih. Sekarang menggunakan aplikasi Brimo, meskipun di ATM kita nggak membawa kartu ATM, kita bisa menggunakan aplikasi Brimo sebagai media buat penarikan tunai. Kemudian fitur yang ketiga tuh ada promo, memberikan sensasi bertransaksi dengan promo yang tersedia. Aplikasi Brimo ini semakin menarik dikarenakan adanya promo-promo yang bisa kita gunakan selama bertransaksi. Terus selanjutnya ada transfer, dapat melakukan transfer dimanapun dan kapanpun. Sekarang kan online shop sering digunakan oleh banyak orang, dan salah satu yang harus kita lakukan adalah transfer. Nah, sekarang tuh kita nggak perlu lagi ke counter bank buat transfer, tapi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi Brimo buat transfer dimanapun dan kapanpun. Meski di rumah, di sekolah, di kampus, atau jam subuh, siang, sore, malam, itu bisa kita gunakan menggunakan aplikasi Brimo. Selanjutnya yang kelima ada fitur top up link aja. Jadi pengguna link aja itu bisa top up menggunakan Brimo. Lanjut aja ya. Selanjutnya yang keenam ada buka rekening baru. Dengan fitur ini rekening baru bisa dibuat sendiri. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita pengen bikin rekening baru,
perlu ke bank dulu, terus ke customer service buat rekening baru. Tapi kan biasanya antrinya panjang, itu bakal buang-buang waktu. Dengan aplikasi Brimo ini kita bisa membuat rekening baru meski kita berada di rumah. Selanjutnya yang ketujuh ada BRI Sport. Mempermudah pengguna untuk melakukan peminjaman bahkan membuat kartu kredit. Ini juga menarik karena dengan aplikasi Brimo ini kita bisa membuat kartu kredit tanpa perlu ke bank lagi. Kita bisa meminjam uang juga tanpa perlu ke bank lagi, cukup menggunakan aplikasi Brimo. Terus yang keenam ada Briva. Pembayaran menggunakan Briva menjadi sangat mudah untuk belanja online. Aplikasi online shop yang paling terkenal adalah Shopee. Biasanya kalau misalnya mau transfer menggunakan Shopee itu bisa menggunakan Briva. Jadi nggak perlu ke mesin ATM, kita udah bisa menggunakan Brimo untuk transfer menggunakan Briva. Dan yang terakhir ada Brizi. Top up kartu Brizi Anda menggunakan aplikasi Brimo. Udah selesai dengan menu home, sekarang kita akan beralih ke menu beli dan bayar. Jadi pada menu beli dan bayar itu ada menunya lagi, submenunya, yaitu ada pembelian dan pembayaran. Pada pembelian tuh ada beli pulsa, top up GoPay, PLN prabayar, cetak token PLN, top up link aja. Dengan fitur-fitur pembelian pada aplikasi Brimo ini, kita udah bisa beli pulsa cuman menggunakan smartphone aja. Terus kemudian kita juga bisa top up GoPay. Sekarang kan lagi marak-maraknya Gojek. Sekarang kita juga udah bisa top up GoPay menggunakan aplikasi Brimo. Kemudian enaknya aplikasi Brimo lagi, kita bisa bayar listrik menggunakan aplikasinya. Dan sebelumnya juga udah dijelaskan, kita juga bisa top up link aja bagi yang penggunanya. Terus selanjutnya kita beralih ke submenu pembayaran. Di submenu pembayaran itu ada Briva, kartu kredit BRI, kartu kredit bank lain, Telkom, pasca bayar seluler, tiket KAI, BPJS, cicilan finance, tagihan listrik PLN, PLN non-taglis, serta asuransi. Menarik banget aplikasinya. Pembayaran yang biasanya kita lakukan secara sengaja keluar rumah gitu kan, sekarang udah bisa menggunakan aplikasi BRI. Udah, lanjut. Sekarang kita akan beralih ke menu rekening. Nah, pada menu rekening terdapat total saldo seluruh rekening pada bagian atas, serta total saldo tiap rekening dan nomor rekening. Jadi kita tuh udah bisa lihat rekening kita di aplikasi Brimo ini, misal saldonya tersisa berapa. Terus kalau misalnya punya beberapa kartu ATM juga, dia udah dibagi beberapanya, bisa dilihat di bagian paling atas tuh ada saldo rekening. Di sini saya tutup karena urusan pribadi. Terus kemudian ada beberapa nomor-nomor rekening serta saldo yang tersisa. Dan yang terakhir ada menu lainnya. Pada menu lainnya terdapat versi aplikasi yang digunakan, informasi, pengaturan, serta bantuan. Logout akun Brimo juga pada menu lainnya. Udah selesai tentang fitur-fiturnya, sekarang kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya aplikasi Brimo ini. Nah, yang pertama, aplikasi Brimo itu praktis dan gratis. Udah jelas kan kalau sangat praktis, hanya menggunakan smartphone aja kita udah bisa bertransaksi. Kemudian dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, menikmati fitur yang sangat memudahkan pengguna, hemat biaya operasional bagi pihak bank, bisa melihat perkembangan mata uang rupiah dengan mata uang negara lain. Terus kekurangannya, cukup sedikit kekurangannya, yaitu ada rawannya kejahatan digital, rawan virus, serta perlu akses internet. Kalau misalnya nggak ada akses internet, nggak bisa menggunakan aplikasi Brimo ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga jelas. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.